Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam disosor bebek, jawab salamnya lembek. Bu, bu, jawab salam yang kompak sebab salam adalah doa. Daun salam, daun saga yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Daun salam, daun suci yang jawab salam mudah-mudahan bisa pergi haji. Daun salam, daun kentang yang jawab salam mudah-mudahan pada kebayar utang. Kenceng amat aminnya. Bu, coba yang di belakang maju biar rapet. Tadi penuh, sekarang tinggal sisa-sisanya doang. Bu, yang di belakang maju biar dapat sorga duluan. Amin. Ya coba maju merapat bu, merapat. Ayo kita merapat mendekat bu. Iya. Iya maju semuanya. Yo supaya jawab salam semangat kita baca doa dulu. Bapak, ibu, pemuda, remaja, mari kita sama-sama baca doa. Ikutin saya semuanya. Supaya nanti jawab salamnya semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tukfi, yang ngantuk minum kopi. Ada kopinya, ada. Minta sama Pak Nazmudin. Warung Madura masih buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan ketoprak di Tiga Raksa. Kompak mah kompak, cuma kepaksa. Ikhlas katanya, alhamdulillah. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Al-ayah wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa sadiqul masduq. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hadratal mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, khusus bil khusus ketua DKM Masjid Ar-Raudhah Al-Mukarram Al-Ustad Haji Saiful Hidayat, Al-Mukarram Bapak Ustad Istamar, Al-Mukarram Ustad Erwan Rustandi, Al-Mukarram Ustad Abdul Rasid, Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Muhammad Samsudin, Al-Mukarram Ustad Nana Suryana, dan para kiai yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan selalu sehat panjang umur, ditambah-tambah rizkinya, ditambah-tambah ilmunya, ditambah-tambah ketaatannya, dan mudah-mudahan istri-istrinya ditambah-tambah. Kalau Pak Dewan tadi mendoakan lurah, sekarang saya mendoakan Ustadz Kiai. Mudah-mudahan istri-istrinya ditambah-tambah. Bu, aminin jangan. Pak, aminin jangan. Banyakan bapak-bapak.
Kita doakan guru-guru kita, istrinya ditambah-tambah kesehatannya. Belum beres doanya. Men jangan baik. Ditambah-tambah uang sakunya. Giliran itu kenceng. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah sipil maupun militer, khusus bil khusus Bapak Kepala Desa Munjul, Bapak Wawan. Yang terhormat Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tangerang, dari fraksi PKB Bapak Ustur Ubadi SPDI. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Lurah dan kemudian Bapak Dewan, juga Bapak RT, Bapak RW, kita doakan menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah. Pemimpin-pemimpin yang jujur. Pemimpin-pemimpin yang adil. Bukan mewakili kita di fasilitasnya doang. Bukan cuma mewakili mobilnya dipakai, rumahnya dipakai, tapi aspirasi kita mudah-mudahan bisa diserap dan bisa dilaksanakan. Amin ya Allah ya Rabbal. Insya Allah, alhamdulillah. Bapak, Ibu, pemuda, remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, sudah jam 11. Biasanya Bu, di perumahan itu acara nggak pernah malam. Saya jam 9 biasa naik, paling lambat setengah 10. Maka saya tadi Ustaz Najmuddin dari rumah berangkat habis maghrib Bu. Karena biasanya di perumahan nggak pernah malam. Sebab panitia Ustaz jangan malam-malam, ceramah cukup 45 menit. Bagi saya yes oke, yang penting upload jangan kurang. Masya Allah, saya berangkat habis maghrib tadi. Mana belum ngebaso ini. Masya Allah, luar biasa. Ini Pak Najmuddin, panitia luar biasa Bu. Alhamdulillah, saya belum berangkat, beliau udah ngasih parsel. Udah ngasih parsel, udah ngasih jeruk, udah ngasih pisang di status doang. Ya Allah, Karim. Bu, orang-orang yang hadir malam ini orang-orang pilihan Allah. Kenapa? Sebab orang-orang yang hadir malam ini sudah dihapuskan dosanya oleh Allah. Kata siapa? Kata baginda Rasul. Rasul bersabda dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, manintaqala liyata'allama ilman ghufirallahu qabla ayahtua. Kata Kangjeng Rasul, siapa orang yang berpindah tempat dari rumah, dari manapun, menuju majlis ilmu. Niatnya adalah liyata'allama ilman. Niatnya nuntut ilmu. Niatnya bukan cari berkat. Niatnya bukan ingin tahu siapa penceramahnya. Itu penceramahnya kibolang bawa tas apa enggak? Mau nyawer enggak? Kebalik. Ustadz suruh nyawer. Masya Allah, Karim. Jadi kata Rasul niatnya adalah nuntut ilmu, bukan ingin tahu siapa penceramahnya, bukan ingin tahu siapa dai-nya kondang atau kandang. Bu, mohon maaf, orang sekarang menghadiri Maulid Nabi, menghadiri pengajian, menghadiri Isra Mi'raj, dilihat kiainya terkenal atau tidak, viral atau tidak, ada di TV atau tidak. Betul. Benar. Bu, mohon maaf, sekarang kalau kiai viral DP-nya 5 juta. DP 5 juta. Lah kalau kiai kandang, boro-boro di DP-in. Benar apa benar? Sebab mohon maaf, saya sering bareng dengan dai-dai kondang dari Jawa Tengah. Ada dai perempuan cakep luar biasa, nggak datang. Saya ngobrol sama DKM, itu berapa budgetnya? Budgetnya 30 juta. Lah saya bilang sama panitia, Ustaz saya emang nggak cukup, nggak perlu 30 juta, setengahnya nggak apa-apa. Mohon maaf Pak Najmuddin, jangan dipikirin, takut stres. Ya Allah, jadi kalau ibu niatnya nuntut ilmu, siapapun penceramahnya, siapapun dai-nya, siapapun yang menyampaikan tausiahnya,
maka yang ada adalah karena niatnya karena Allah. Mau paham, mau tidak, mau ngerti, mau enggak, datang ke sini dapat snack, makan, tidur, nyender, enggak jadi masalah. Tapi ibu sudah dihapuskan dosanya oleh Allah. Alhamdulillahirobbil. Jadi kata Rasul, siapa yang berpindah dari satu tempat, niatnya adalah nuntut ilmu, gufiralahu qabla ayah tua, diampuni dosanya oleh Allah, dihapus dosanya oleh Allah, qabla ayah tua, sebelum melangkahkan kedua kaki, dosa udah dihapus. Masya Allah. Jadi yang ada di sini udah bersih. Nggak ada dosanya. Berarti kalau mati langsung masuk surga. Pertanyaannya, ibu mau sekarang apa nanti? Bu, sekarang apa nanti? Kata ibu-ibu, Ustaz jangan sekarang, nanti aja. Kenapa? PCX belum lunas. Ya Allah, Bu, hadir di majlis ilmu mah luar biasa. Ngerti, nggak ngerti, paham, nggak paham, datang ke majlis ilmu. Bawa catatan atau tidak? Dihapuskan dosanya oleh Allah. Alhamdulillah. Hirobil, apalagi panitia, panitia mah bu seminggu sebelum acara sibuk masang tenda, betul, nyari dana sama dewan, dikit-dikit terus dewan, jangan lupa Pak Hadir, amplop bawah. Ya Allah, jadi ini panitia luar biasa, Masya Allah, kekompakan luar biasa. Kalau tidak ada panitia, kalau tidak ada kerjasama, nggak bakal terjadi acara ini, betul? Benar. Masya Allah, panitia sampai tidur di masjid, bininya nyariin, kemana laki gua nggak pulang-pulang? Pasti lihat lagi tidur di masjid, kecapean bis masang tenda. Masya Allah, judulnya Maulid Nabi, tapi habis Maulid Nabi nggak sholat subuh. Ada yang begitu, ada. Mana orangnya? Ya Allah, Bu. Yang kedua, Pak, selain dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, barang siapa yang hadir di majelis ilmu walau saatan, walaupun hanya 1 jam duduk di majelis ilmu, itu dia mendapatkan pahala ganjaran lebih baik dibandingkan dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Pernah ibu sholat sunnah 1000 rakaat? Pak, pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Boro-boro sholat taraweh sama witir 23 rakaat, imamnya lambat. Kesel bener, langsung pasang status. Imam kayak gitu dijadiin imam. Capek ngedengernya. Imam begitu jangan dipakai lagi besok-besok mah. Kalau seandainya imamnya masih begitu, nggak bakal sholat taraweh. Astagfirullah. Bu. Maka ibu duduk di sini 1 jam. Mungkin tadi ada yang datang jam 8, sekarang jam 11, 9, 10, 11. Udah 3 jam. Berarti yang hadir dari jam 8, 3 jam lebih baik dibandingkan dengan sholat sunnah 3000 rakaat. Masya Allah. Kira-kira ibu kuat sampai jam 2? Bapak kuat sampai jam 2? Tin hadroh kuat sampai jam 2? Masya Allah, luar biasa. Jamaah Masjid Al-Tuk bohong. Bu, yang hadir di sini pertama tadi dihapuskan dosanya oleh Allah. Alhamdulillah. Dapat pahala ganjaran lebih baik dibandingkan dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang hadir malam ini adalah orang-orang pilihan Allah yang akan diselamatkan dunia akhir. Bahagia dunia akhir. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Sebab orang yang hadir malam ini adalah orang yang dikasih hidayah oleh Allah, yang dikasih petunjuk oleh Allah. Sebab Bapak Ibu, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa memberikan hidayah. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa memberikan petunjuk, yang bisa memberikan hidayah, yang bisa memberikan petunjuk. Hanya Allah Subhanahu.
Hatta kepada para nabi, para rasul sekalipun, nabi dakwahnya oleh Allah dikasih wahyu, nabi dakwahnya oleh Allah dikasih mukjizat, hatta kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah. Mana buktinya? Ketika paman Nabi Muhammad yang ngurus Nabi Muhammad dari kecil hingga dewasa. Bu, Nabi Muhammad dalam kandungan 2 bulan sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Lahir Nabi Muhammad diurus oleh Siti Aminah. 6 tahun kemudian meninggal Siti Aminah. Diurus oleh kakeknya Abdul Muthalib. Umur 8 tahun Nabi Muhammad, Abdul Muthalib meninggal dunia. Diurus oleh pamannya Abu Thalib. Masya Allah, penuh dengan kasih sayang, diurus dari kecil hingga dewasa. Nabi diangkat menjadi nabi, menjadi rasul. Tetapi Abu Thalib ketika meninggal dunia tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Nabi Muhammad nangis, Nabi Muhammad sedih. Ya Allah, ya Rabb, ini pamanku ya Allah, yang ngurus aku dari kecil hingga dewasa. Kenapa dia tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat? Ya Allah, kasihan ya Allah. Turun ayat Al-Quran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wallahu alam bimuradi. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la tahdi, tidak akan bisa memberikan hidayah. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk. Man ahbabta, kepada orang yang kau cintai sekalip, kepada orang yang kau sayangi sekalip. Walakinallaha yahdi man yasha, tetapi hidayah itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, jangan aneh, jangan heran. Andai kata ada orang yang rumahnya dekat sama masjid, ketika terdengar suara ad, yang jauh datang, yang dekat banyak yang begitu. Ada yang begitu. Mana orangnya? Masya Allah, ketika pengajian pagi-pagi, ibu-ibu ustazah udah sholawat. Apa kata ustazah? Sholli wa salim ya Rabbi ala nabi Muhammadin wa sahbihi. Barang yang keras, sholli wa salim ala nabi Muhammadin wasobihi. Kata ustazah, ibu-ibu sekalian, hari ini jangan sampai kita lupakan. Sebab itu ya Allah, yang jauh datang nenek duduk di depan maj. Kata ustazah, nek masuk, masalah ustazah capek jalan kaki, mau istirahat dulu, ngurutin kaki dulu. Emang kenapa? Masya Allah, ini kaki asam urat. Kata ustazah, kenapa itu asam bisa masuk ke urat? Nggak tahu saya juga. Ya Allah, yang jauh datang, yang dekat mah ibu-ibu, rumahnya nempel ama maj, palanya nongol di pintu dap. Dia jawab, sholawatan ustaz. Apa dia kata? Gua juga udah tahu hari ini, namun sayang banyak cucian, habis ini mau kondangan. Aduh. Bu, orang kalau nggak dapat hidayah, walaupun rumahnya nempel sama rumah ustad, yang jauh pada ngaji, yang dekat kadang-kadang ngomongin ustad. Ngapain ngomong ngaji sama ustad itu? Gua mah tahu waktu kerja juga ingusan. Banyakan gua makan garamnya, makan garam sekarung. Bu. Jadi orang kalau nggak dapat hidayah susah, Pak. Susah, Bu.
Tapi ini yang malam ini yang hadir di sini adalah orang-orang pilihan Allah yang dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah selamat dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Amin ya robbal. Bu, kenal Abu Jahal? Enggak ya. Abu Jahal paman Nabi Muhammad. Bu, kalau kita yang pernah haji, yang pernah umroh, kalau kita tawaf mengelilingi Baitullah 7 kali putaran beres, kemudian kita sa'i antara Bukit Sofa Marwah, Bukit Sofa Marwah. Selesai di Bukit Marwah, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, kita keluar ke kanan, tahalul, cukur rambut. Kemudian setelah keluar, di situ di sebelah kiri ada WC. Konon katanya WC itu adalah bekas rumah Abu Jahal. Berarti rumah Abu Jahal dekat dengan Baitullah. Kita keluar dari situ, mau ke tower jam-jam. Di situ ada Maulidun Nabi, tempat lahir Nabi Muhammad. Sekarang jadi perpustakaan, berarti rumah Abu Jahal dekat dengan rumah Nabi Muhammad. Rumah Abu Jahal dekat dengan Baitullah, dekat dengan Ka'bah. Tapi Abu Jahal tidak iman kepada Nabi Muhammad SAW. Bu, Pak, ini kita bersyukur sama Allah. Kita belum pernah ketemu sama Nabi Muhammad. Ada orang sini yang pernah ketemu sama Nabi Muhammad? Atau mimpi sama Nabi Muhammad? Kata ibu-ibu, Ustaz saya pernah ketemu sama Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Gojek? Muhammad Grab? Tukang sayur? Bukan. Tapi Nabi Muhammad bin Abdul. Tuh, tadi tuh sama Pak Lurah ditanyain satu-satu, anak-anak luar biasa apa? Nabi Muhammad bin Abdul. Ini nanti saya tanya satu-satu, kalau bisa tadi kasih duit sejuta sama Dewan. Bu, ya, Nabi Muhammad bin Abdul, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdiman, Abdimanaf bin Kusoy bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Goli bin Pi. Woi, ada orang gak ini? Di depannya mah pertama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kosonanya mangap baik. Bu, cinta Nabi Muhammad, sayang Nabi Muhammad, hafalkan silsilah Nabi Muhammad. Hafalkan silsilah Nabi. Yuk kita sama-sama. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdimanaf bin Kusoy bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Golib bin Pihir bin Malik bin Nador bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. 21. Nanti saya selesai acara, saya tanya satu-satu yang bisa hafal, yang nggak bisa nginep di sini. Kayaknya banyakan yang nginep ini. Ya Allah, Geri. Ngomongnya cinta Nabi Muhammad, tapi silsilah Nabi Muhammad kagak hafalnya cuma sampai Abdullah doang. Padahal ngaji mati tiap hari. Masalah apalagi ibu-ibu. Hari Senin ngaj, Selasa ngaj, Rabu ngaj, Kamis ngaj, Jumat ngaj, Sabtu ngaj, Minggu ngaj, ke Cilongok naik odong-odong. Pulang dari Cilongok odong-odong penuh sama kerupuk. Masya Allah, Geri. Bu, ini oleh-oleh Maulid Nabi. Setiap tahun kita Maulid Nabi, tapi silsilah Nabi Muhammad kagak hafal. Betul. Nih, Nabi Muhammad lahir malam Senin menjelang subuh. Bu, Nabi Muhammad lahir malam Senin menjelang tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun. Gajah ayahnya bernama Sayyid Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah. Yang membidani Siti Aminah sopo nama? Hah? Yang membidani Siti Aminah ketika lahir, bidannya siapa? Hah? Bidan Nopi.
Bidan Hera. Bu, nih sama tim hadroh sama ibu kalau baca maulid suka dibaca tuh dalam Al-Barzanji. Hadara ummahu lailatu maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam Asiyatun Siti Asi wa Maryamun dan Siti Mar. Jadi ternyata bidannya wanita sur. Siapa itu Siti Asi? Siti Asia itu adalah istrinya Fir'aun. Kenapa masuk surga? Sebab Fir'aun ngaku Tuhan, tapi Siti Asia tidak menyembah kepada Fir'aun, tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wanita surga. Siapa itu? Siti Maryam. Siapa Siti Maryam? Ibunda daripada Nabi Isa alaihis salam. Sama ada bidannya. Siapa tadi bidannya, Bu? Siti Asi dan Siti Maryam. Catat, jangan sampai Nabi Muhammad lahir bidannya bidan Hera. Ya Allah. Bu, ibu, minimal ibu pulang tuh dapat oleh-oleh itu. Supaya apa? Supaya kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad. Bu, sebab ciri-ciri cinta itu selalu menyebut-nyebut namanya. Betul? Nih ibu dulu waktu pacaran, ingat terus. Padahal semalaman ibu udah telepon, pagi-pagi udah WA, sayang, apa kangen? Ya Allah, Gary. Ya Allah, saya kan semalam udah telepon, jalan-jalan, iling-iling. Kemana? Ke gacoan. Ya Allah. Jadi kalau kita cinta kepada seseorang, namanya selalu disebut kita juga sama. Kalau ngaku cinta Nabi Muhammad, sebut nama Nabi Muhammad. Bu, menyebut nama Nabi Muhammad itu oleh Allah dibalas. Kita dikasih nikmat oleh Allah. Alhamdulillah. Lillahi Rabbil. Bu, Nabi Muhammad ketika lahir, Bu, Pak, Nabi Muhammad lahir dioperasi. Operasi. Nabi Muhammad itu lahirnya, Bu, di bawah pusar, di atas itu. Saya nggak bisa ngomongnya, itu aja pokoknya. Jadi di bawah pusar, di atas itu, bukan dari lubang itu. Itu mah lubang ular. Ular kasur. Jadi Nabi Muhammad lahir dioperasi, Bu. Siapa? Oleh malaikat Jibril alaihis salam. Bu, Nabi Muhammad lahir, Pak. Nabi Muhammad lahir udah bersih, wangi. Jasa. Nabi Muhammad lahir udah pakai sifat. Nabi Muhammad lahir nggak ada darahnya. Nabi Muhammad lahir udah disunat. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sujud. Nabi Muhammad lahir dalam wajahnya bercahaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, itu kata siapa? Nabi Muhammad lahir wajahnya bercahaya. Kata Allah dalam Al-Qur'an. Sebab mohon maaf sekarang orang di akhir zaman, itu bid'ah, nggak ada di sonohnya. Di sonohnya di mana? Emang pernah kau sonoh? Bu, Pak, kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Qad ja'akum, telah datang kepada kalian nur, cahaya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ketika lahir mengeluarkan cahaya. Cahayanya sampai ke mana-mana, sampai ke negeri Yam. Sehingga orang yang ada di Mekah, di Arab, Bu, mencari sumber itu cahaya. Karena lahirnya di hari Senin menjelang subuh. Cahaya memuncar kemana-mana. Sehingga orang lari, ternyata dicari sumber cahaya. Keluar dari rumah Sayyidah Aminah
ternyata wajah Nabi Muhammad mengeluarkan cahaya. Alhamdulillah. Kita harus yakin, harus percaya. Percaya kata Syekh Ja'far Al-Barjanji, anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa, anta iksiru wa gali, anta misbahus suduri. Kangjeng Nabi Muhammad cahayanya laksana cahaya matahari. Artinya apa? Orang yang cinta Nabi Muhammad, di hatinya ada Nabi Muhammad. Di siang hari dia akan selalu bersinar, tidak penuh masalah, maka selalu tenang, nyaman menghadapi kehidupan, selalu dekat dengan Allah Subhanahu. Di waktu malam cahaya seperti bulan. Artinya orang yang cinta Nabi Muhammad akan selalu disinari oleh sinarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya Nabi Muhammad di atas cahaya. Anta iksiru wa goli. Nabi Muhammad itu Pak, Bu, iksir wa goli, seperti pohon iksir. Apa itu pohon iksir? Pohon iksir itu adalah pohon intan permata. Bu, intan mahal pak kagak? Emas sekarang harganya berapa? 2 juta. Kemarin saya lihat emas itu harganya 2.020.000. Hah? Naik lagi. Emas apa yang naik? Mas Parto? Mas Parto, Mas Rudi yang naik. Masya Allah, emas mahal bu, 1 gram 2 juta lebih. Tapi intan permata kecil, harganya luar biasa. Nabi Muhammad seperti intan permata. Artinya siapapun yang cinta Nabi Muhammad, yang dekat Nabi Muhammad, siapapun dia, pejabat, rakyat, dia anggota dewan, dia RT, dia lurah, dia RJ Jaro, dia RW, dia DKM, siapapun, apapun profesinya, cinta Nabi Muhammad, dekat dengan Nabi Muhammad, maka dia seperti intan permata, mulia dunia akhirat. Amin ya robbal. Insya Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang di sini semua selamat dunia akhirat. Cintanya benar-benar kepada Nabi Muhammad, bukan hanya manis di mulut saja, seperti sambalad alama owe. Ngomong cinta Nabi Muhammad tapi nggak pernah bersolat. Maka untung Pak, Bu, andai kata nih bapak-bapak punya pohon iksir, punya pohon intan permata, apapun yang nempel ke pohon intan permata berubah menjadi intan permata. Masya Allah. Bapak punya pohon iksir, intan permata di rumah, istri bawel galak tempelin ke pohon iksir. Berubah jadi intan permata, jual ke pasar, kawin lagi. Kata bapak-bapak, siap. Di grup begitu bapak-bapak, di grup ada janda nih. Ngomong doang, keberaniannya mah nggak ada. Giliran bini, ada bini gua, jangan berisik. Ada yang begitu laki ada. Mana orangnya? Masya Allah, Gary. Ya Allah ya Rabbana, Bu. Jadi masalah luar biasa. Nih ibu di rumah punya pohon iksir, punya pohon intan permata. Laki ibu nih malam minggu nggak mau pulang, di pos ronda main kerambol. Ibu bawa pulang, tempelin pohon iksir, berubah jadi intan permata, jual ke pasar atau tukar ke warung Madura. Rongsokan. Ya Allah, Bu, Pak, ada sahabat Nabi, orangnya hitam, namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, orang kampung Kurawiyun, hitam, tapi kecintaannya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Sehingga ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, dia biasa azan, dia enggak sanggup azan. Ketika dia baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak kuat, berderai air matanya sehingga dia meninggalkan kota Madinah. Dia nggak berani azan lagi, kecintanya luar biasa kepada baginda Rasul. Maka Bilal bin Rabah, orang biasa, dia budak belian, dia bukan orang kaya, dia bukan pejabat, dia bukan ulama, dia bukan kiai, tapi cinta kepada Nabi Muhammad sungguh-sungguh, benar-benar, maka dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini kayak jamaah Masjid Ar-Raudhah malam ini memperingati Maulid Nabi karena cinta kepada Nabi Muhammad, betul.
Benar apa benar? Bu, kalau sudah ada cinta di dalam hati, ada lope-lope. Lope-lope dalam hati. Walaupun kata orang, jangan nikah sama dia mah hitam. Hitam juga, hitam manis. Jangan nikah sama dia menyungir. Masya Allah dia menyungir, kalau nyium, Masya Allah celepot. Betul. Tapi kalau sudah cinta, Bu, apapun kata orang, maka kata anak muda, love is blind. Cinta itu adalah buta. Betul? Love is blind. Cinta itu buta. Maka kalau orang sudah cinta, tai ayam rasa cok. Emang bener, Bu? Emang pernah makan? Tai kambing rasa coklat, Masya Allah. Karim. Maka malam ini kita buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena cinta, kita nggak bakal bertahan di sini. Betul? Bener. Tapi karena ada cinta, walaupun ibu-ibu duduk nih di karpet, di terpal, tapi karena cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hadir malam ini, insya Allah bersama Nabi di sorga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena orang-orang yang hadir malam ini, kita belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, belum pernah mimpi dengan Nabi Muhammad, tapi mau hadir di maulid Nabi, berarti dalam hati kita ada nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Maka kalau cinta, perbanyaklah baca sholawat. Kata Nabi, man shola alaya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, dibalas oleh Allah 10 kali. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad. Masih orang enggak percaya, bid'ah. Ngapain baca sholawat kepada Nabi Muhammad? Hei, Allah saja dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Lalu kita kenapa yang banyak dosa, yang bodoh, nggak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bu, Allah dan para malaikat saja bersolawat kepada Nabi Muhammad. Lalu kenapa ada orang mengatakan bid'ah, Muhammad manusia biasa? Ada orang yang ngomong begitu. Banyak. Nih, kalau masih nggak percaya dengan hadis Nabi, Allah berfirman dalam Al-Quran. Tadi sama Qori dibaca tuh. Huwaladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Nah, ibu-ibu mamangap baik. Jawab apa? Allah. Lambat. Wallahu alam bimuradi huwallazi dialah Allah subhanahu yusalli alaikum, dialah Allah yusalli alaikum, Allah bersalawat alaikum kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah bersalawat sama kita, Bu. Pak, Allah baca salawat sama kita. Allah ngebalas salawat kita. Karena kita mah banyak dosa. Kita mah banyak dosa. Nih bapak-bapak nih banyak dosa nih. Kalau berangkat kerja, naik motor. Di jalan ada perempuan cakep, naik NMAX. Masya Allah. Bodinya, gemoy. Udah putih lagi. Masya Allah. Nih pipinya glowing. Masya Allah. Bajunya ketat. Rok mini. Masya Allah, cakep amat, glowing amat. Yang di rumah nggak kayak begini. Kok yang di rumah mah demek amat, ya Allah. Itu ngelihat perempuan di luar, laki-laki yang bukan istrinya, yang bukan mahramnya, dosa. Masya Allah. Maka pantaskah Allah bersalawat sama kita? Kita mau banyak dosa. Bapak-bapak malam minggu istrinya tidur, WA-an sama janda. Ketahuan sama bininya.
Masya Allah, buru-buru dia tiduran di tempat sholat, tutup pakai mukena, pakai sorban. Masya Allah, kata istrinya, ya Allah, nggak nyangka laki saya, wajahnya bercahaya. Ternyata HP-nya nyala. Ya Allah, ya Rabbana. Jadi kita mah nggak pantas dibalas salawat sama Allah. Allah membalas salawat kepada kita karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Timbul pertanyaan, Ustadz, Kiai, itu Allah membalas salawat kita bagaimana? Apakah mohon maaf di sini ada namanya Desi. Desi bersalawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apakah Allah membalasnya? Allahumma sholli ala Desi wa ala Desi. Bukan. Jelek amat. Andai kata di sini namanya Najmuddin, dipanggilnya Udin. Udin bersalawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Apakah Allah balasnya? Allahumma sholli ala Udin wa ala ali Udin. Bukan begitu, kata ulama, Bu, Pak, dalam kitab Tashilul Masalik, ketika ada umat Nabi Muhammad, siapapun bersolawat kepada Nabi Muhammad, dia rakyat, dia pejabat, dia pengusaha, apapun profesinya, anak muda, laki-laki, tua, kakek, nenek, siapapun bersolawat kepada Nabi Muhammad, di rumah, di jalan, di musola, di masjid, di pasar, dimanapun bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah membalasnya adalah yunazzilu rahmah minas sama ilal ar. Allah membalas kepada orang-orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad, menurunkan rahmat dari langit ke bumi ini. Maka malam ini, di tempat ini penuh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Penuh barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih panitia duluan masuk surga. Alhamdulillah. Itu pun panitia kalau ngasih amplopnya gede sama kiainya. Amplopnya doang gede. Ya Allah, ya Rabbana. Jadi Allah membalas dengan menurunkan rahmat. Bu, kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab I'anatul Talibin juz 3, ketika ada umat Nabi Muhammad bersolawat di rumah, di jalan, di masjid, dimanapun bersolawat, maka Allah mengutus malaikat. Kata Allah tadi, huwaladzi yusolli alaikum wa malaikatuhu. Ketika ada umat Nabi Muhammad, Allah membalas. Bukan hanya Allah, malaikat, Bu, bahkan malaikatnya malam ini diutus oleh Allah. Ada berapa nih malaikat malam ini di tempat ini? Ada 70.000 malaikat hadir di sini. Masya Allah. Coba lihat ke atas, merinding bener. Ya Allah, itu malaikat, Bu, tuh. Masya Allah, sayapnya putih, Bu, putih tuh. Banyak bener. Ya Allah, ngapain tuh malaikat? Membalas salawat kita. Bagaimana membalas salawat kita? Berdoa kepada Allah. Bu, yang ngedoainya malaikat. Bukan ustadz, bukan kiai. Ustadz mah sama manusia. Betul? Ustadz juga sama, kalau perempuan cakep dia sama melotot. Emangnya bapak-bapak doang, ustadz juga sama. Sayang atuh. Min cocok baik. Ya Allah, Bu, luar biasa. Yang ngedoain malaikat, makhluk Allah yang tidak pernah maksiat kepada Allah. Dia mah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doanya pasti dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata malaikat? Ya Allah, ya Rabbana, jamaah Masjid Ar-Raudhah, ya Allah, ibu-ibu banyak dosa, ampuni dosanya ya Allah. Banyak utang, bebasin utangnya ya Allah. Ya Allah, ibu-ibu lakinya galak, ya Allah, mudah-mudahan pulang dari si lakinya baik ya Allah. Enggak marah lagi ya Allah. Enggak pelit lagi ya Allah. Biasanya kalau gajian ya Allah suka diumpetin gajian, enggak dikasih semua ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah. Biasanya laki-laki yang pelit itu pecinya hitam ya Allah. Sebab duitnya diselipin di sini ya Allah. Ya Allah, ada ibu-ibu yang belum haji, belum umroh ya Allah, tapi nggak punya duit. Mudah-mudahan pulang dari sini bisa berangkat haji umroh. Bapak-bapak ya Allah, mudah-mudahan yang kerja ya Allah, mudah-mudahan dikasih banyak yang halang barokah. Diangkat derajatnya ya Allah. Bapak Dewan yang hadir malam ini nggak pulang sampai akhir, mudah-mudahan tahun depan jadi gubernur.
Kalau ada duit itu ge, kalau nggak ada duit mah jangan, habis ringsek pokoknya mah. Ya Allah, ya Rabbana. Ya Allah, ada bapak-bapak ya Allah. Bininya marah mulu ya Allah. Ngomel mulu ya Allah. Lambat sedikit mata langsung melotot. Mudah-mudahan bininya yang galak ya Allah. Pulang dari sini nggak ngomong-ngomong sampai mati ya Allah. Ya Allah, Bu, Bu, yang ngedoain siapa? Malaikat. Makanya ketika kita maulid Nabi, hadirkan di hati ada Kangjeng Rasul. Selain Allah membalas salawat kita, Allah mengutus 70.000 malaikat. Kangjeng Nabi malam ini memantau kita, menyaksikan kita. Bu, Pak, makanya kalau baca sholawat yang serius, jangan sambil ngob. Ini kan kadang-kadang mohon maaf ibu-ibu kalau baca sholawat suka sambil nyender begini aja kalau makhluk ya. Alaiya Nabi, salam alaika. Tuh lihat tuh si Desi baru datang. Ya Rasul, salam alaika. Emang dia mau begitu ngaji lambat mulu. Ya Habib, salam alaika. Itu si Desi pakai baju sama kerudung sama cing jasa. Sholawatullah alaika. Jangan deket-deket dia lo. Kenapa? Bau ketek. Astagfirullah. Lagi sholawat ngomongin Masya Allah, Gari. Bu, kalau baca sholawat yang benar, hadirkan Nabi Muhammad. Bu, ciri bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad, Pak. Tim hadrah, bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad ketika baca sholawat. Allah ya Nabi, salam. Yang keras suaranya. Bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad ketika baca maulid nggak kerasa Pak, air mata mau jatuh, air mata berlinang. Itu bukti tanda bahwa ketika kita baca maulid di hati kita Nabi Muhammad hadir. Tapi kalau baca maulid sambil Allah ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, sholawat Tullah alaika, pasang status. Alhamdulillah malam ini bisa baca maulid ngalap berkah. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ya Bu, makanya baca salawat yang benar, baca salawat yang serius. Bukti cinta Nabi Muhammad. Bu, ibu bangun tidur, sholat subuh, habis sholat subuh nyuci piring, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, nyuci, sallallahu ala Muhammad, nyapu, sallallahu ala Muhammad, ngepel pagi-pagi hari Minggu, habis sholat subuh di depan rumah, sallallahu ala Muhammad. Suami pulang dari masjid, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Ada yang begitu ada? Kagak ada, kata lakinya stres loh. Ya Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, insya. Sebab ketika orang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, liyukhrijakum minaz zulumati ilan. Yang punya masalah, masalahnya hil. Yang punya hutang, hutangnya lun. Kalau ada yang bayar, alhamdulillah, insya Allah. Kalau baca sholawat Bu, insya Allah walaupun gak punya duit bisa haji, bisa amin ya robbal. Kata ibu-ibu Ustadz, haji umroh mah butuh duit Bu. Andai kata haji umroh buat orang kaya, buat pejabat, buat buat lurah. Mungkin pejabat dulu, lurah dulu, orang kaya dulu pada umroh, pada haji. Tapi nyatanya sampai sekarang banyak orang kaya yang banyak duitnya, banyak pejabat yang banyak duitnya, enggak haji, enggak Betul? Tapi kalau orang yang ada nasibnya, walaupun enggak punya ada kakek-kakek cuma jualan Kang.
Itu pun di pinggir jalan. Bisa haji. Alhamdulillah. Padahal tanahnya itu kangkung cuma 50 meter. Masya Allah, tahun berikutnya bisa haji. Luar biasa, ternyata tanahnya dijual. Ya Allah, Geri. Ada nenek-nenek mau berangkat ngaji. Di jalan ketabrak mob. Kemudian yang nabraknya orang kaya dibawa ke rumah sakit RSUD Kabupaten Tangerang yang baru. 3 raksa, alhamdulillah. Kemudian 3 minggu kemudian itu nenek-nenek sembuh. Kata yang nabrak, nenek udah sembuh. Mau saya hanterin ke rumah. Bu Haji udah sehat sekarang. Kata nenek, Pak saya mah belum haji. Belum. Pengen haji, pengen. Kenapa belum berangkat? Nggak punya duit. Kata yang nabrak, nggak punya duit pengen haji. Mikir atuh. Ini kata yang nabrak, oke, sebagai permintaan maaf saya, yuk saya hantarkan ke rumah. Nanti di rumah saya minta fotokopi KTP dan foto kakak. Ibu saya urusin, saya daftarin haji gratis. Ibu mah tinggal duduk, man. Masalah nenek-nenek nggak punya duit bisa berangkat haji. Gara-gara ketab. Maka ibu kalau pengen berangkat haji, berdiri di jalan di situ. Ada mobil tanah yang gede. Tabrakin, insya Allah. Ya Allah, intinya apa? Kalau cinta Nabi Muhammad, perbanyak baca salawat. Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Kalau kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, tenang, cerah, tentram, nitim apa nih? Karena sering bersalawat, wajahnya bercahaya. Tenang, nyaman, adem, ayem, tentrem. Alhamdulillah. Maka kita kalau pengen tenang, pengen adem, perbanyak sholat. Insya. Nggak usah yang panjang-panjang, sholawat Jibril aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Perbanyak sholawat itu, insya Allah semua masalah kita diberikan ketenangan, kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kata Allah, siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah membalas dengan menurunkan rahmat dari langit ke bumi ini. Malaikat mendoakan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah jam 12, Pak. Hah? Lanjut. Mana Pak Nazmudin? Hah? Oh ada. Ditambahin. Ya Allah, Bu, Pak, kita bersyukur kepada Allah. Dikasih hidayah oleh Allah, dikasih nur Nabi Muhammad. Bapak, Ibu, orang yang di dalam hatinya ada nur Nabi Muhammad, tidak akan pernah marah kepada siapapun. Nggak akan benci kepada siapapun. Nggak akan dengki kepada siapapun. Nggak akan iri kepada siapapun. Sebab Rasul Nabi Muhammad diutus ke dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus ke alam dunia menjadi rahmatan lil alamin. Siapapun orang yang bersahabat dengan Nabi Muhammad, tenang, nyaman, adem, ayem, tentrem. Maka kita juga kalau di hati ada nur Nabi Muhammad. Jangan sampai ibu di hati ada nur Nabi Muhammad, tapi ama laki marah melul. Ama suami ngomel melul, ama suami melotot melul, di rumah nggak mau dan kalau kemana-mana mah cakep, kemana-mana mawang, kondangan wangi, ke pasar wang, ke pengajian wang, tapi giliran di rumah, ada yang begitu? Mana orangnya? Bu, Ustadz, apa kalau begitu perempuan gak boleh dandan? Hei, perempuan yang sudah punya suami wajib dandan. Dandannya untuk suami, bukan untuk orang lain. Jangan sampai kemana-mana cakep, kemana-mana wangi, di rumah. Ya Allah, daster udah sobek sebelah. Ya Allah, kirim udah bolong-bolong daster, ya Allah.
Kalau kemana-mana mah ya Allah wangi, ininya di skincare sampai glowing, tapi di rumah mah ya Allah ya Karim, bu, dandannya buat suam. Jangan sampai ibu dandan untuk orang lain. Haram hukumnya seorang suami, seorang istri dandan untuk laki-laki lain. Na'udzubillah min dalik, maka bahagiakan suami di rumah. Bu, kalau suami lagi libur di rumah manjain. Jangan suruh kerja, udah ayah mah sekarang istirahat, biar mamah yang ngurusin ayah. Ada istri yang begitu, ada. Boro-boro. Ini mah suami lagi di rumah, istrinya sibuk main HP. Mau tidur lihat TikTok, live TikTok, nyari yang murah. Ada yang begitu. Masya Allah, orang mau tidur mijitin suam, dia mengusap-ngusap hap. Ada yang begitu. Mana orangnya? Malam live TikTok, besok pagi-pagi, Assalamualaikum. Nah, ya Allah, bu, Masya Allah, Siti Khadijah, istri Kanjeng Rasul. Kalau Nabi Muhammad kemana-mana, ke masjid, perang kemana, Siti Khadijah selalu menunggu di depan pintu, di dalam rumah, bukan di luar. Ibu begitu apa enggak? Ini mapan ibu bukan begitu, suami pulang kerja, ibunya enggak ada. Kata ayahnya, kata suaminya, nah mamah kemana? Enggak tahu ya, tadi bisa di pos ronda. Lagi ngapain nggak tahu, lagi ngerumpi. Nih ibu-ibu kan kalau udah ngerumpi, bibirnya ada yang begitu. Tapi ibu-ibu di sini mah nggak ada, baik semua. Nggak ada di sini mah, nggak tahu di rumahnya mah. Ya Allah, bu, Siti Khadijah kalau Kanjeng Rasul keluar, itu nunggu di dalam pintu, di dalamnya. Ada suara sendal, dilihat jendela, bukan Nabi Muhammad. Ada suara bakiak, dibuka jendela, bukan Nabi Muhammad. Ada suara kuda, dibuka jendela, bukan Nabi Muhammad. Masya Allah, betapa solehahnya Siti Khadijah, maka pantas nanti Siti Khadijah akan menjadi ratu di surga. Alhamdulillah. Akan menjadi pimpinan wanita-wanita di surga. Maka ibu kalau pengen jadi wanita surga, begitu tuh. Suami berangkat kerja, hantarkan sampai depan rumah. Ayah, aku mendoakanmu. Mudah-mudahan engkau selamat, sehat walafiat, kerjanya mudah-mudahan banyak duit. Ada bini yang begitu ngodoin lakinya, ada. Pret. Ada yang mana? Ngaku-ngaku. Ketika suami berangkat kerja, hantarkan dengan doa, pulang sudah dinanti. Alhamdulillah. Bu, Siti Khadijah Masya Allah, ketika Nabi Muhammad dari mana-mana udah mandi, udah dandan, udah cakep. Ibu juga sama, besok praktekin hari Senin. Ibu suami belum pulang, ibu udah mandi, pakai lipstick, pakai font. Biar glowing. Terus kemudian pakai yang di bawah ya Allah. Ini pun bukan begitu di rumah ketika malam Jumat dicium sama lakinya ngejerit. Wow. Kenapa ayah? Kok pipi pahit? Ya mohon maaf ayah pakai sopel. Astagfirullah. Ada yang begitu, ada. Ya Allah, Karim. Bu, Pak, orang yang cinta Nabi Muhammad tidak akan menimbulkan permusuhan. Betul. Orang yang di dalam hatinya ada nur Nabi Muhammad tidak akan membakar massa supaya perang, tidak akan membakar mengadu domba umat Islam. Betul.
Kalau orang di hati ada nur Nabi Muhammad, satu sama lain tidak akan saling menghujat antara Islam dengan Islam. Betul? Benar? Kalau di dalam hati ada nur Nabi Muhammad, dia akan menjaga selalu kesatuan Republik Indonesia. Betul? Tetapi kalau orang yang mengaku-ngaku dalam hatinya ada nur Nabi Muhammad, tapi mengobarkan kemarahan, mengobarkan permusuhan, berarti dusta cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab Rasul tidak mengajarkan semacam itu. Betul? Maka kalau ibu ada cinta dalam hati kepada Nabi Muhammad, jangan suka marah kepada suami. Bu, Rasul kalau pulang disambut oleh Siti Khadijah, duduk Nabi Muhammad, dikasih air, bismillahirrahmanirrahim, diminum oleh Nabi Muhammad. Alhamdulillahirobbil. Bu, ini saya nungguin momen ini lama aja. Sebab suara saya udah habis, Bu. Ini suara habis begini, Masya Allah. Ini ceramah, Masya Allah. Luar biasa. Makanya spesial Ustaz Najmuddin malam ini. Beda dengan yang lain soalnya. Masya Allah. Saya udah pengen berhenti dari itu sebenarnya. Tapi Masya Allah luar biasa, Bu. Nabi Muhammad kalau pulang disambut oleh Siti Khadijah, duduk Nabi Muhammad, Siti Khadijah, palanya ditaruh di paha Nabi Muhammad. Ibu suka begitu apa enggak? Enggak. Astagfirullah. Pak, Bapak sayang sama istri? Cinta sama istri? Nabi Muhammad, Pak, kalau di rumah itu istri dipangku palanya, diusap rambutnya. Kenapa? Sebab ketika suami ngusap rambut istri, dosa-dosa istri berguguran, berjatuhan. Maka Bapak nanti pulang dari sini. Apa? Sini, banyak dosa lu. Pangku sini. Masalah unyeng-unyeng. Insya Allah dosanya bukan hanya yang kecil, yang gede pada rontok. Tapi pala botak. Ya Allah, ternyata itu Rasul kalau di rumah begitu, Bu. Nih kadang-kadang mohon maaf. Sekarang banyak perempuan begini, ketika di rumah suami ada, diajak bercumbu mesra, kadang-kadang banyak yang nolak. Benar. Mas sini, apa? Sini. Kata Ustadz semalam, tua-tua, mah cucu malu. Ada yang begitu. Bu, hati-hati, awas, ibu jangan suka ngajak menolak ajakan suami. Ketika istri menolak ajakan suami, tidak punya odor, neraka tempatnya. Makanya kalau suami ngajakin, ya? Siap. Luar biasa. Alhamdulillahirobbil. Bu, kenapa? Mohon maaf, Bu, kenapa sekarang banyak istri nolak suami, kemudian suami karena ditolak oleh istri di rumah nggak pernah dandan cakep. Banyak sekarang laki-laki yang suka makan jambu batu di pinggir jalan. Ibu tahu pinggir jalan banyak jambu batu? Betul? Itu kesukaan suami-suami yang di rumahnya nggak diurus. Apa jambu batu? Janda kuda beranak satu. Kata RT, Ustadz, saya emang gak suka jambu batu, saya emang sukanya jagung bakar. Sebab saya emang suka diajak sama lurah, rapat di puncak banyak jagung bakar. Masya Allah. Apa itu jagung bakar? Janda tanggung baru mekar. Bu, makanya di rumah hayu bercumbu mesra dengan suami supaya rumah tangannya sakinah mawadah warohmah. Tuh kalau di rumah dipangku, diusap rambutnya, Pak, ngusap rambutnya jangan diunyeng-unyeng, pakai duit cepean. Setuju Ibu? Pakai duit cepean sambil dinyanyiin, ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, manapun jadi penjaganya. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku, engkau
nungguinnya. Ya Allah, itu kalau istri diusap rambutnya sama suami pakai duit cepean, oh itu istri langsung bangun. Apa kata istrinya? Pan, pan, pan. Kamu paling tampan. Pan, pan, pan. Rambutmu tumbuh uban. Pan, pan, pan. Perutmu tambah ke depan. Bu, yuk orang yang cinta Rasul di rumahnya, ayo bercumbu mesra, inza. Jangan mainin setan gepeng. Ini namanya setan gep. Dulu mah kita sama setan tak. Sekarang mah setan mau tidur dikekep. Bangun tidur nyariin set. Ada yang begitu. Orang-orang mau wudhu dia mau lihat status orang lain. Kepo. Ada yang suka kepo ada. Makanya Bu kalau punya masalah jangan suka pasang stat. Akhirnya orang lain pada Ibu kalau punya masalah ngadu sama Allah. Jangan pasang status. Orang sekarang mau pada kepo. Benar apa benar? Betul apa betul? Masalah kadang-kadang pasang status. Dasar. Nggak pulang-pulang. Kayak kata orang, siapa tuh? Kepo. Bu, hidup kalau ingin tenang, ingin nyaman, dekati Allah, dekati Rasulullah. Dan awas, harus mawas diri. Kalau andai kata mohon maaf, suami ibu gajinya cuma 1 juta, jangan ngeridit mobil, ngeridit motor, ngeridit rumah, kulkas. Wow, lakinya udah bodoh. Masya Allah, hidupnya penuh masalah. Betul? Maka lihat dulu suaminya gajinya berapa. Betul? Ini mah pengennya healing dulu. Pasang status di Aljabar. Alhamdulillah bisa di Aljabar. Pulang ke rumah ada yang lagi utang. Ya Allah, ya Rabbana. Bu, jadi harus sadar jangan suka ngikutin gaya hidup orang lain beli ini ikut orang posting ini ikut posting. Bu, ingat sadar dengan kemampuan suami ibu. Dan ingat suami juga jangan Kalau suami pelit maka banyak duit tapi pelit jasa, neraka tempatnya. Tuh, sorak dia sekarang. Emang ada yang pelit ada? Coba tunjuk yang mana? Ya Allah, Bu, ibu cinta suami, sayang suami, ingin hidup dunia akhirat. Bu, Rasul ketika Mi'raj diajak jalan-jalan ke neraka. Di neraka itu Kangjeng Rasul lihat perempuan banyak, perempuan semua, bapak-bapak mengada. Bapak-bapak di sorga semua sama banser. Dikawal sama banser. Masya Allah. Apalagi Pak Najmudin pun digotong dan diangkat. Karena dia mau kecil dilempar. Masya Allah. Itu di neraka ibu-ibu semua. Dan ibu-ibu di neraka, itu ibu-ibu di neraka dikasih hidangan, dikasih makan, makanannya bangke, ada belatungnya, ada nanahnya. Wow. Direbutin sama ibu-ibu. Masya Allah. Kata Kangjeng Rasul, Jibril manhuna. Siapa perempuan itu? Umatku kayak Rasul. Umatmu Rasul. Orang mana? Orang pelamboyan. Masya Allah. Apa dia nggak ngaji? Ngaji. Apa dia nggak sholat? Sholat. Apa dia nggak puasa Ramadan? Puasa. Apa dia nggak sedekah maulid Nabi? Sedekah. Gede apa kecil? Kecil. Lalu kenapa dia punya dosa apa? Dosanya kata malaikat Jibril, si perempuan tersebut sholat, dia ngaji, dia baca Quran, dia baca sholawat. Cuma gara-gara ketika di dunia suaminya makan, enggak nemenin suami makan. Astagfirullah. Bu, ibu suka begitu apa enggak? Kalau ibu pengen masuk surga, suami makan temenin.
Walaupun ibu nggak makan, nemenin doang. Nemenin doang. Bu, enggak nemenin doang neraka, apalagi enggak nyiapin, apalagi nggak masakin. Sebab mohon maaf, terkadang banyak perempuan, suami mau makan, mah, ayah mau makan, ya Allah ayah. Mama juga sama, capek ngurusin dari mulai bangun tidur, ngurusin netein nanti malam netein capek. Ayah punya kaki, ambil sendiri. Ada bini yang begitu, ada. Astagfirullah. Enggak nemenin doang masuk neraka dikasih bangke. Bu, Masya Allah. Bu, kita di dunia pengen sama-sama, di akhirat juga pengen sama-sama. Makanya besok-besok suami makan, temenin. Walaupun ibu nggak makan. Kata suaminya, mah nggak makan. Enggak ayah. Emang kenapa? Udah kenyang. Emang mama makan apa? Tadi pagi makan sosis. Terus kemudian siang makan batagor. Terus siang sedikit makan somai. Terus makan indomie. Tadi ngantar anak makan seblak ayah. Bu, Nabi Muhammad istrinya. Kalau ngomong mah Nabi Muhammad nggak berani natap Nabi Muhammad. Pak, istri bapak kalau ngomong suka natap-natap apa enggak? Melotot. Astagfirullah. Bu, ini Siti Khadijah kalau ngobrol sama Nabi Muhammad duduknya begini nih. Ya Khadijah, ya Rasulullah. Udah makan belum? Pengen apa? Enggak pengen apa? Ada bini bapak yang begitu, ada. Dipanggil ama suaminya. Nope apa? Bukan wanita sorga. Wanita sorga kalau ngobrol sama suami lemah penuh kasih sayang. Ini mau ngomong sama suami. Masya Allah, habis lakinya. Masya Allah. Dan suami juga sama. Harus sayang istri. Bu, Pak, nih Rasul kalau dari mana-mana kemalaman istrinya udah tidur. Ngucapin salamnya pelan-pelan. Assalamualaikum. 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 Pelan-pelan Nabi Muhammad mah. Kan laki ibu mah bukan begitu. Kalau ngetopin. Assalamualaikum. Udah ke dapur, udah ke belakang. Buah majasa. Pas dibukain pintunya, tidur kayak kebo. Astagfirullah. Akhirnya apa kata istrinya? Ayah dari mana malam-malam keluyuran kayak kambing lepas. Astagfirullah. Bu, Pak, Nabi Muhammad nggak dibukain pintu 3 kali mengucapkan salam, tidur di depan pintu. Nggak mau mengganggu istrinya. Ada nggak suami yang begitu? Kalau besok ada bapak-bapak begitu, tidur depan pintu, RT tidur depan pintu, ketahuan sama warga, udah pasti ribut. Akhirnya viral, Masya Allah di grup dia. RT diusir sama bininya. Ya Allah, Bu, Pak, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul punya akhlak mulia. Kenapa? Sebab Rasul diutus ke alam dunia, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sempurnakan akhlak. Apalah artinya ilmu yang tinggi tetapi nggak punya akhlak, nggak punya adab. Na'udzubillah min. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 12 lewat. Mudah-mudahan yang hadir malam ini sehat walafiat, panjang umur, berkah hidupnya dunia akhirat. Sekarang di dunia bersama suami, di akhirat bersama suami. Alhamdulillah. Ustaz Nan Mujin, Bapak Haji Saiful Hidayat. Saya malam ini sebenarnya saya mau ke bandara dari sini. Didoain saya mudah-mudahan sehat panjang umur. Ya kurang lebih saya sampai bandara jam 1:30. Doakan nanti saya 1:30 boarding pass, imigrasi dan sebagainya. Sekisaran sebelum subuh saya sudah take off. Doakan mudah-mudahan saya sehat, panjang umur, amin ya robbal alamin. Jadi take off sebelum subuh ke Malaysia. Alhamdulillah ada undangan Upin Ipin disunatin.
Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.